Pak, ya arsitektur bagaimanapun dia adalah mengolah objek ya, fisik ruang, tapi itu tidak hanya itu ya, tapi juga bagaimana ingatan manusia ya, memori, kenangan ya, ya aktivitas tubuh, kemudian ya persepsi tadi ya, persepsi manusia terhadap ruang. Yang tadi kan berbeda-beda tadi Pak ya, anak-anak tadi Bapak menyebutkan itu berbeda pasti dengan orang dewasa kan. Nah itu yang harus diselami gitu ya, sehingga pendekatan fenomenologi ini mampu merancang ya, berbasis pada ya pikiran-pikiran tadi ya, pikiran yang bersifat individual, pribadi, latar belakang budaya, dan ya cara hidup, bahkan nilai-nilai hidupnya gitu. Nah contoh ini Pak Tadao Ando tadi ada gereja Church of Light ya, jadi gereja cahaya. Memang dari awal kan gereja itu adalah arsitektur cahaya ya, di sejak abad gereja gotik. Kalau Bapak lihat ya, gereja gotik, gereja Roman itu kan memang dia mempermainkan cahaya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka waktu kalau abad gotik sama Roman kan lebih banyak menggunakan jendela dengan kaca patri Pak ya. Ya. Nah, mempermainkan cahaya gaya terang kemudian ketinggian dan semua itu kan dalam rangka skala kemegahan. Nah, skala kemegahan sehingga soal Tuhan itu kan maha besar, sementara manusia maha kecil. Nah, sehingga dengan skala raksasa lalu dibuat dengan konsep masuk cahaya ya, ada obskuritas ya. Jadi ada kegelapan keterangan, ada intensitas, ada tadi potongan-potongan pencahayaan ya, ada apalagi ya bayangan, semua itu dalam rangka membuat suasana gitu ya, mensuasana seolah manusia itu kecil di hadapan Tuhan gitu. Nah, tapi Tadao Ando berbeda, artinya dia konsep cahaya dia pakai, tetapi lalu dia mencoba mengeksplorasi nilai-nilai timur gitu ya. Misalnya disebut dengan konsep Sintei ya. Nah, tadi kan kalau Barat, yang arsitektur Barat itu kan lebih tadi kan, bangunan itu sebagai objek gitu ya, objektivitas tadi kan, ya bahkan manusia seolah terpisah gitu ya. Nah sementara Tadao Ando karena dia berpusat pada manusia gitu ya, pada gerakan, kalau lihat gerakan manusia Jepang ya, kalau Anda lihat apalagi kalau Bapak lihat samurai kan itu sama suatu yang bagaimana membungkus, Bapak lihat film-filmnya, membungkus satu kekerasan ya, kekejian, tapi itu kan ditampilkan dengan cara yang halus itu Pak ya. Ya. Gerakan samurai itu kan ya. Betul. Kalau lihat itu kan sangat, kalau Bapak lihat itu kan beda dengan tinju gitu ya. Tinju itu kan mode tinju itu seperti di permukaan Pak ya. Di permukaan langsung dia terbaca gitu. Kalau darah muncul ya muncul itu kan. Iya Pak. Tapi kalau samurai itu tadi ada kedalaman gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang subtil tadi gitu. Nah, si Tadao Ando berusaha menyelami itu gitu ya. Menyelami tubuh itu dengan gerakannya yang halus gitu Pak ya. Karena dia dieksplor gitu dari dalamnya gitu, dari dalam body itu, badan tubuh itu bukan semata-mata tadi gerakan fisik di luar ya, tetapi didorong oleh kedalaman itu kan. Nah, bagaimana tadi konsep itu lalu diekspresikan di dalam bentuk bangunan, struktur bangunan ya,
yang peka terhadap tadi sense gitu ya, pada perasaan tentang tempat gitu Pak. Ya. Jadi dan misalnya Tadao Ano itu dia berani tadi Pak mengawinkan antara pendekatan rasional ya, yang tadi subjektif dengan pendekatan yang objektif disatukan gitu ya. Nah sehingga dia mampu, maksud saya apa ya? Ya penyatuan antara modernitas dengan tradisionalitas ya. Bahkan lebih jauh katanya dia, kalau Bapak lihat nanti bisa tadi seperti samurai ya, dia ada gerakan yang puitis gitu, yang subtil, yang kedalaman ya. Nah, tidak hanya bela diri, tapi ada seninya juga. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi tidak hanya fisik bela diri ya, tapi ada seni di situ, dan seni itu bukan suatu yang hanya di luar, di dalam gerakan tubuh Pak ya. Tetapi itu ada kedalaman di itu, ada nilai di dalam gitu ya. Nah, Tadao Ano saya ini salah satu arsitek yang berhasil tadi Pak menggali eksplorasi genealogi, artinya kekhasan tempat gitu ya, nilai-nilai tempat yang kontekstual setempat, nilai-nilai tradisional Jepang, lalu diolah dengan cara-cara modern, cara-cara Barat gitu. Nah, sehingga dia seolah mendemonstrasikan, menunjukkan tidak hanya konstruksi ya, tetapi konstruksi yang puitis gitu Pak katanya. Itu memasukkan cahaya ya Pak ya? Nah ini, maksudnya ini coba lihat. Kan kebanyakan orang misalnya ketika dia ini kan dia gereja ya, ini apa namanya, ini apa Pak, segi apa namanya? Salib ya. Salib ya. Nah kan kebanyakan arsitek yang luar itu salib itu ya dibuat dengan bentuk fisik Pak ya. Iya betul. Ya dengan bentuk fisik gitu. Nah itu kalau bentuk fisik seperti itu biasanya pendekatan rasional kan. Iya. Ya. Nah tetapi dia Tadao Ano mengolah bentuk fisik itu dengan kehalusan. Nah yang halus apa? Yang halus tadi cahaya kan. Nah cahaya itu dia halus, tidak tersentuh, seolah-olah kan gerakannya juga ya tadi seperti kalau pedang samurai, seperti gerakan yang cepat gitu ya, yang tak tersentuh tapi ada gitu. Nah dia olah seperti itu sehingga yang dia buat itu justru lubang, ketimbang dia membuat bentukan fisik, justru dia membuat ada fungsi lain ya Pak ya. Nah dironggai dia untuk memasukkan cahaya, dan cahaya ini yang kemudian membentuk salib itu gitu ya. Nah ini ya. Nah jadi ini yang disebut pendekatan fenomenologi Pak. Jadi dia berusaha menyentuh tidak semata fisik tapi kedalaman itu, sehingga ini kan diciptakan gitu ya. Secara tidak langsung Pak ya. Salibnya itu dibentuk oleh tadi unsur cahaya ya, gelap terang gitu. Sehingga tadi dengan posisi ini gitu ya, kalau Anda bisa bayangkan ya. Ya meskipun kita kan bukan orang Kristen ya. Tapi kalaupun ini di masjid sama seperti saya itu ya, kalau Bapak lihat bisa apa di Ridwan Kamil ya. Iya. Ridwan Kamil dia membuat di masjid itu Pak. Kota Batu Parahyangan. Masjid di Kota Batu Parahyangan kan dia itu Pak. Betul. Membuat mihrab itu kan berbeda kan? Terbuka dia. Ya terbuka untuk alam kan. Nah itu suasana berbeda ketimbang masjid-masjid biasa kan. Nah menurut saya itu salah satu pendekatan fenomenologi gitu Pak. Ya yang contoh yang real barangkali yang bisa alami Bapak Ridwan Kamil kan. Dan itu menurut saya kalau Bapak di situ itu beda suasananya kan. Suasana batin ya yang ditimbulkan oleh konsep mihrab ya. Yang ada air ya kolam ya. Kolam datar di situ, kemudian dengan langsung berhubungan dengan alam ya. Keluar ya, terbuka, itu berbeda dengan suasana ketika Bapak masuk ke masjid dengan mihrab yang biasa itu kan. Nah, itu menurut saya itu pendekatan fenomenologi yang digunakan oleh Ridwan Kamil itu, Pak. Ya. Nah, jadi ini contoh yang digunakan oleh Tadao Ano ya. Nah, yang kedua juga ada museum, ini museum Cicu Art Museum ya, ini juga sama Pak, dia
menggunakan konsep tadi ya, gelap terang cahaya. Padahal kalau Bapak lihat ini kan struktur kalau tidak ada ini kan menjadi sesuatu yang keras Pak ya. Karena beton clear kan, beton clean ya, beton yang keras, polos itu ya. Tapi dia menjadi lembut gitu, menjadi lembut, menjadi suatu yang tadi menjangkau batinnya dengan konsep cahaya ini gitu. Tapi tidak rubuh Kesannya, ya, Pak Pak ya? ya. Iya Pak. Tapi tidak rubuh ya, tidak ambruk ya. Kalau secara Enggak. struktur kan harus ada apa ya, lintel lah, harus ada kolom lah di situ gitu. Itu aplikasinya gitu. Jadi kan kita sebagai arsitek juga bagaimana caranya pengaplikasian terhadap terhadap bentuk yang kita cipta material rancang gitu. Oh iya, jadi maksudnya gini, pendekatan tadi Pak, pendekatan yang rasionalitas itu artinya tidak berarti itu dilampaui, tidak berarti itu tidak digunakan, tidak, itu maksudnya pendekatan ini sudah melampaui hal itu Pak. Jadi syarat-syarat dasar struktural ya, perhitungan struktur, syarat-syarat proporsi bentuk, syarat-syarat utilitas ya, iklim, mekanikal elektrikal itu mah harus sudah persyaratan umum gitu Pak ya. Harus dilalui gitu ya. Nah, fenomenologi itu melampaui itu gitu. Tidak berarti, jadi bukan option ya, bukan pilihan, tapi sesuatu yang bersamaan Pak ya. Artinya tidak mungkin pendekatan rasional tidak digunakan. Karena itu mah sudah harus gitu ya. Bagaimana struktur dia harus kuat kan ya. Nah, untuk struktur kuat dia tetap menggunakan perhitungan-perhitungan yang rasional kan. Ya. Kemudian konsep ME harus tetap ada ya. Dan lain saya kira itu tetap digunakan. Nah, yang fenomenologi ini tapi melampaui itu gitu ya. Melebihi itu gitu ya. Nah, ini yang tadi bagaimana si Tadao Anda juga mengolah ini Pak ya. Sama seperti tadi Ridwan Kamil mihrab ke luar. Nah, ini juga dia gunakan ini museum ini, Oval Museum di Naoshima. Bapak lihat ini kan Jepang itu juga kalau lihat bangunan Jepang Pak ya kan itu unsur kayu Pak ya. Unsur kayu ringan Pak ya, yang ringan kan kayu ringan dengan dinding kertas yang sangat tipis Pak ya. Lalu sehingga dia lalu dekat antara luar ruang dalam itu sangat dekat kan. Lalu ada di luarnya itu ada pohon-pohon sakura, pohon taman Jepang dan sebagainya. Nah, coba bayangin Tadao Ando itu tidak menggunakan struktur yang tipis tidak ya. Tidak menggunakan kayu, tidak. Dia menggunakan konsep tapi kesannya barat, dapat ya Pak ya. Nah, itu yang dia gunakan, betul persepsi indrawinya dapat. Lalu suasana batinnya dapat gitu. Ya, jadi menurut saya ini Tadao Ando berhasil mengawinkan tadi antara modernitas dengan tradisional Jepang itu dengan pendekatan fenomenologi gitu Pak. Nah, sehingga di museum itu dia berusaha tadi konsep tipis ketipisan dinding itu dia gunakan dengan konsep ini kaca sampai ya. Yang di atasnya ini sehingga di suasana luar terasa tadi dekat dengan alam tetap terasa gitu Pak. Ya. Yang jadi, termasuk ini Pak ya. Ayo Pak, gimana Pak? Ya. Jadi tidak hanya kita mengaplikasikan bentuk ya Pak, suasana juga sebetulnya bisa diaplikasikan seperti tadi Bapak bilang kalau Jepang itu kan mengaplikasikan sebuah tempat tinggal itu menggunakan kayu, kemudian kertas-kertas yang boleh dikatakan semi transparan. Itu bentukan seperti itu tuh tidak perlu tidak bahwa fenomenologi ya itu tidak harus mengaplikasikan bentuk, berarti suasana juga bisa kan Pak ya? Iya, artinya gini, suasana itu dibangun tetap dengan bentuk Pak ya. Jadi maksudnya betul, jadi bahwa betul, jadi betul. yang bentuk itu sudah bukan lewat ya. Bentuk itu bagian dari upaya untuk tadi kan bagaimana arsitektur mengolah bentuk Pak ya. Arsitektur mengolah bentuk, tapi bentuk itu bagaimana menghadirkan suasana. Dan bahkan suasana pun bukan hanya suasana lahiriah, indrawi, tapi juga yang batin gitu Pak. Itu ya. Nah, sehingga tadi kekhasan Jepangnya itu terasa gitu. Meskipun dengan tadi bentuk yang berbeda, dengan konstruksi yang berbeda gitu kan.